Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adama ila yaumil qiyamah iniyatil qabula tamami kulli sulana li kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh seorang ulama besar berkaliber dunia, kaliber internasional, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, Malibar, daerah India. Kita masih bicara tentang babun nikah. Kemarin kita sudah bicarakan Al-Muharramat bin Nasabi, wanita-wanita yang diharamkan kita nikahi tersebab nasab, keturunan, garis keturunan. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang al-muharramat birodo, wanita-wanita yang haram kita nikahi tersebab rodo, susuan. Artinya misalkan seseorang laki-laki pada waktu dia masih bayi, dia belum umur 2 tahun, dia diberikan ASI oleh seorang wanita, dan wanita itu tidak ada hubungan kerabat apa-apa, bahkan orang lain, maka dengan syarat tertentu nanti ibu dari wanita ini disebut ibu susu, ibu susu bagi laki-laki tadi, dan itu ada konsekuensi hukumnya, di mana laki-laki tadi yang ketika dia masih bayi disusui oleh ibu tersebut, maka ibu tadi menjadi ibu susu, dan laki-laki tadi tidak boleh menikah dengan ibu susunya, haram ya. Sebagaimana sebagai contoh, katakanlah Rasulullah SAW ketika masa kecil diberikan susu oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, otomatis Halimah As-Sa'diyah disebut ibu susu dari Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh menikah dengan ibu susunya, walaupun dari segi nasab nggak ada hubungan apa-apa ya, jadi hubungannya dari segi susu. Otomatis dengan demikian suami dari Halimah itu disebut bapaknya, artinya bapak Rasulullah, bapak tersebab susuan, tersebab Rasulullah menyusu dengan Halimah Sa'diyah gitu. Jadi ada bapak susu. Kita baca saja langsung, pelan-pelan insya Allah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin aw radha'in. Artinya disyaratkan tidak haram, tidak ada hubungan mahram tersebab rodok, susuan. Disyaratkan ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka diantara mereka tidak ada hubungan mahram dari sebab dengan sebab susuan. Artinya wanita tadi bukan ibu susunya dan bukan saudari susunya gitu. Ar-radhain atau radha. Fayahrumu bi aibir radha'i ma yahrumu bi nasabin lil khabaril muttafaq alaih. Maka haram dengan sebab radha, dengan sebab susuan. Ma yahrumu, orang yang haram, artinya wanita yang haram, dinikahi binasabin, dengan sebab nasab. Di kemarin alhamdulillah kita sudah bicara tentang wanita-wanita yang haram kita nikahi tersebab nasab, yaitu ada 7. Kita ulang baca ayatnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti. Nah, ini wanita-wanita yang haram dinikahi tersebab nasab, yaitu pertama ummahatukum, ibu kalian,
wa banatukum, putri-putri atau anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian. Kemarin sudah bicarakan akhwat di sini dia mencakup al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan kandung, artinya seayah seibu, atau al-ukhtu lil ab, itu saudari perempuan seayah, atau al-ukh lil saudari perempuan seibu. Wa ammatukum, dan ammah kalian juga haram. Ammah itu adalah saudari perempuan dari ayah kita. Wa khalatukum, dan khalah kalian juga haram dinikahi. Khalah itu artinya saudari perempuan dari ibu kita. Wa banatul akh, lalu kemudian yang haram dinikahi tersebab nasab, putri dari saudara laki-laki kita atau ponakan kita. Wa banatul ukhti, lalu putri anak perempuan dari saudari perempuan kita, sama ponakan kita juga. Itu wanita-wanita yang haram dinikahi tersebab nasab, keturunan. Nah, ketika kita berbicara wanita yang haram dinikahi tersebab susuan, dalam ayat Al-Quran disebutkan hanya dua, ya. Artinya disebutkan dua, yaitu Allah berfirman, wa ummahatukum allati aradha'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah, dan diharamkan atas kalian menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian, allati aradha'nakum, yang telah memberikan susu kepada kalian. Sama itu tadi contohnya, di mana Rasulullah SAW pada waktu kecil dia menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah, sehingga Halimah As-Sa'diyah adalah ibu susu Rasulullah, dan Rasul tidak boleh menikah dengan ibu susunya. Itu yang pertama, ibu susu yang haram dinikahi tersebab susuan. Yang kedua, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudara dan saudari-saudara kalian sesusuan. Itu saudari sesuan, yang saudari susuan artinya yang menyusu dengan ibu tadi tuh. Nah, yang menyusu dengan ibu susu, wa akhawatukum minar radha'ah, gitu. Tetapi walaupun dalam Al-Quran disebutkan dua, tapi dalam hadis disebutkan, ada hadis yang menyatakan bahwa wanita yang haram kita ini terbawa susuan itu 7, sama jumlah wanita yang haram kita nikahi tersebab apa? Nasab. Sehingga dikatakan di sini, fayahrumu, maka haram bihi, dengan sebabnya, ay bi radha'i, dengan sebab radha', may yahrumu bi nasabin, orang atau wanita yang haram kita nikahi tersebab nasab. Lil khabaril muttafaq alaih, karena ada hadis yang telah disepakati atas kesahihannya, artinya hadis Imam Bukhari Muslim. Hadisnya adalah yahrumu minar radha'i, haram tersebab susuan, ma yahrumu minan nasab, wanita yang haram kita nikahi tersebab nasab. Jadi sama tuh 7. Wanita yang haram kita nikahi tersebab nasab ada berapa? Ada 7. Yang haram kita nikahi tersebab radha' sama ada 7 juga. Artinya ini Rasulullah SAW bersabda, dan hadis Rasulullah mempunyai kekuatan untuk membentuk hukum, untuk menambahkan, dan seterusnya. Artinya dalam ayat Al-Quran kan disebutkan 2, nah dalam hadis ditambah, sehingga wanita-wanita yang haram kita nikahi tersebab radha' sama ada 7. Berarti susunannya sama. Pertama, ibu yang menyusui. Kedua, anaknya, ya, bint. Ketiga, al-ukh minar radha'ah, saudari sesusuan. Kemudian bintul akh minar radha'ah. Kemudian bintul ukhti minar radha'ah. Kemudian al-ammah, lalu kemudian al-khalah, gitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah siapa sih ibu susu tuh? Kita akan baca di sini. Kita akan baca pelan-pelan karena definisi di sini lumayan butuh fokus itu. Fa murdi'atuka, maka wanita yang menyusui kamu. Ini kita bicara pertama al-um min radha', ibu susu, ya. Fa murdi'atuka, maka wanita yang menyusui kamu. Wa murdi'atuha, dan wanita yang menyusui dia, yang menyusui wanita yang menyusui kita, gitu. Katakanlah
Fatimah memberikan susu kepada saya gitu. Dan wanita yang memberikan susunya kepada siapa tadi? Fatimah ya, Fatimah gitu. Berarti famurdi'atuka, maka wanita yang memberi susu kepadamu, menyusui kamu, jangan memberi susu. Nanti beli susu di supermarket dikasih, itu namanya memberi susu. Menyusui daya, biar lebih spesifik bahasanya. Famurdi'atuka, maka wanita yang menyusui kamu. Wa murdi'atuha, dan wanita yang menyusui wanita yang menyusui kamu gitu. Wa murdi'atu man waladaka min nasabin aw radha'in, dan wanita yang menyusui orang yang melahirkan kamu gitu. Wanita yang menyusui orang yang melahirkan kamu. Nah, siapa orang yang melahirkan kita? Ibu kita. Nah, ternyata di atas ibu kita ada wanita yang menyusui ibu kita dulu gitu maksudnya. Wa murdi'atu man waladaka, dan wanita yang menyusui man waladaka, orang yang melahirkan kamu gitu. Jadi saya ulang, wa murdi'atu man waladaka, wanita yang menyusui orang yang melahirkan kamu. Begini maksudnya, kita punya orang tua, yaitu ibu yang melahirkan kita, lalu ternyata ibu kita dulu disusui oleh seorang wanita. Nah, wanita tadi itu namanya murdi'atu man waladaka min nasabin aw radha'in. Baik man waladaka tadi itu orang yang melahirkan kamu, min nasabin dari segi garis nasab, aw radha'in atau dari segi garis susuan gitu. Wa kullu man waladat murdi'ataka aw dzalabaniha. Wa kullu, dan tiap-tiap man waladat, orang yang melahirkan, murdi'ataka, wanita yang menyusui kamu gitu. Begini maksudnya, katakanlah Fatimah menyusui saya, ternyata kemudian di atas Fatimah itu ada wanita yang melahirkan Fatimah, berarti ibunya gitu. Auzalabaniha, atau wanita yang melahirkan zalabaniha, laki-laki yang memiliki susunya, susu dari al-murdi'ah. Oh, bingung bahasanya. Memang bahasanya di sini lumayan ya, kita fokus kembali. Wa kullu man waladat murdi'ataka, dan setiap wanita yang melahirkan orang yang menyusui kamu. Saya menyusu dengan Fatimah, tapi masih bayi ya, masih bayi dulu misalkan. Memang menurut orang tua saya dulu waktu saya kecil, ketika saya masih bayi, ada wanita tangga yang saya menyusu dengannya. Nah, berarti dia ibu susu saya tuh. Ya. Wa kullu man waladat murdi'ataka, dan setiap wanita yang melahirkan ibu yang menyusui kamu. Misalkan saya menyusu dengan Fatimah, ya. Fatimah adalah ibu susu saya. Nah, nah di atas Fatimah ada Aisyah. Aisyah di mana dia yang melahirkan Fatimah, dia yang melahirkan ibu susu saya, gitu. Nah, itu juga saya juga tidak boleh menikah dengan ibu dari Fatimah tadi, gitu. Auzalabaniha, atau setiap wanita yang melahirkan zalabaniha, orang yang memiliki susunya, laki-laki yang memiliki susunya, susu dari murdi'ah gitu. Dan begitu juga setiap wanita yang melahirkan suami dari ibu susu kita gitu. Misalkan Fatimah ibu susu saya, lalu kemudian Fatimah punya suami, katakan saya Pak Ali. Nah, kalau dalam fikih itu suami disebut dzul laban, orang yang mempunyai susu, atau dalam bahasa yang lain disebut sahibul laban. Sehingga kalau dalam ulangan fikih dulu saya ingat ada pertanyaan, man sahibul laban, siapa yang memiliki susu? Semuanya pasti jawab siapa? Ya wanita atau ibu gitu ya. Ternyata salah jawabannya. Jawabannya bukan al-um atau ya bukan al-um, bukan. Ternyata dzul laban itu az-zauj, bukan az-zaujah gitu. Sehingga ada istilah sahibul laban, pemilik susu gitu ya. Jadi setiap wanita yang melahirkan, wanita yang menyusui kamu, dan setiap wanita yang melahirkan zalabaniha, suami yang memiliki susunya, susu dari murdi'ah. Berarti setiap wanita yang melahirkan suami dari ibu susu. Nah, itu namanya ummuka min radha'in. Berarti dia adalah ibu kamu min radha'in,
dari segi susuan, berarti ibu susu tuh. Kita lihat di sini, saya ulang tapi saya nggak artikan ya. Sehingga ketika ditanya siapa sih al-ummul murdi'ah, ibu susu siapa? Di sini Imam Zainuddin Al-Malibari mendefinisikan fa murdi'atuka wa murdi'atuha wa murdi'atu man waladaka min nasabin aw radha'in wa kullu man waladat murdi'ataka aw za labaniha. Bapak saya terjemahkan kembali ya. Fa murdi'atuka, maka wanita yang menyusui kamu, wa murdi'atuha, dan wanita yang menyusui ibu yang menyusui kamu, gitu. Wa murdi'atu man waladaka, wanita yang menyusui orang tua kamu, gitu ya, gitu aja. Wa murdi'atu man waladaka, wanita yang menyusui man waladaka, orang yang melahirkan kamu, katakanlah ibu ya. Baik di sini man, ibu yang melahirkan kamu dari segi nasab atau rodho. Kemudian setiap wanita yang melahirkan murdi'ataka, wanita yang menyusui kamu, atau setiap wanita yang melahirkan suami dari ibu susu kamu. Nah itu semua ummuka min radha'in, adalah ibu susu kamu. Berarti ini banyak sekali itu ya. Artinya nanti biasanya dibagi dua bahasanya. Ada al-ummul murdi'ah mubasyarah, ibu yang menyusui kita tapi langsung. Itu katakanlah seperti Nabi Muhammad SAW, dia menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Nah Halimah As-Sa'diyah dia disebut ibu susu Nabi gitu. Nah berarti nanti orang yang melahirkan Halimah As-Sa'diyah, ibu dari Halimah As-Sa'diyah itu termasuk ibu susu juga gitu. Kemudian kita lanjutkan, sekarang kita bicara tentang saudari sesusu. Nah saudari sesusu itu ya. Makanya tadi kita bilang dikatakan dalam hadis yahrumu minal radha' ma yahrumu minan nasab, diharamkan tersebab susuan, diharamkan menikahi wanita tersebab susuan, ma yahrumu minan nasab, itu jumlahnya sama dengan wanita yang haram kita nikahi tersebab nasab, yang 7 tadi. Wal murdi'atu bilabanika walabani far'ika nasaban aw radha'an wa bintuha kadzalika wa in safulat bintuka. Nah, sekarang yang disebut al-bint minar radha', anak perempuan sesusuan. Nah, siapa anak perempuan sesusuan gitu ya. Kita lihat. Wal murdi'atu bilabanika. Kalau tadi murdi'ah yang memberikan susu, menyusui. Kalau al-murdi'ah yang menyusu gitu. Wanita yang menyusu dengan susu kamu. Sudah begini, misalkan saya punya istri, katakanlah istrinya Fatimah ya. Lalu kemudian ada seorang wanita yang masih bayi menyusu dengan istri saya gitu. Yaitu umurnya kurang dari 2 tahun, dan syarat-syarat selanjutnya nanti kita akan sebutkan fi mahalli, pada tempatnya. Kembali saya punya istri, katakanlah istri saya Fatimah. Lalu kemudian ada wanita masih kecil, baik, dia menyusu dengan istri saya, gitu. Nah wanita yang masih kecil tadi itu adalah anak susuan saya, ay binti min radha'in, anak perempuan sesusuan, gitu. Nah di sini dibahasakan bila banika, dengan susu kamu, bukan berarti menyusu dengan kamu langsung lah, kamu kan nggak punya susu. Yang dimaksudkan susu kamu adalah ya istri kamu, karena lagi-lagi suami dalam bahasa fikih, dalam bab radha'ah, bab hadana dan seterusnya, bab nikah, suami dikenal dengan istilah zullaban, orang yang laki-laki yang memiliki susu, atau sahibul laban gitu ya, yang memiliki susu. Wal murdi'atu bilabanika, wanita yang menyusu. Jadi beda antara murdi'ah dan murtadi'ah. Kalau murdi'ah wanita yang menyusui, kalau al-murtadi'ah wanita yang menyusu gitu. Berarti ya dia mengkonsumsi susu, mengkonsumsi ASI. Wal murtadi'atu bilabanika, dan wanita yang menyusu.
bila banika dengan susumu. Artinya ada anak perempuan, bayi masih kecil, dia disusukan, diberikan susu oleh istri kita, maka anak perempuan tadi adalah bintuna min radha'in, adalah putri kita sesusuan, dan itu nggak boleh dinikahi, haram dia. Wala bani far'ika nasaban aw radha'an, dan wanita yang menyusu dengan susu far'ika, cabang kamu. Susu cabang kamu artinya anak kamu dia. Anak kamu, far'un itu kan cabang. Cabang kamu artinya wanita yang menyusu dengan susu cabang kamu. Dengan susu cabang kamu artinya dia menyusu dengan anak kamu gitu. Nasaban aw radha'an, baik dari segi nasab atau radha'an. Wa bintuha kadzalika, gitu ya. Dan begitu juga bintuha, putri dari murtadi'ah, putri dari wanita yang menyusu tadi tuh, gitu. Kadzalika, ya begitu juga, artinya dari segi nasab ataupun dari radha'. Wa insafula, terus ke bawah, bintuka min radha'in, itu adalah putri kamu yang sesusuan, gitu. Selesai bicara tentang al-bin min radha'in. Selanjutnya al-ukh min radha'ah, saudari sesusuan. Siapakah saudari sesusuan? Kita lihat. Wal murtadi'atu bila bani ahadi abawaika nasaban aw radha'an ukhtuka ay min radha'ah. Wal murtadi'atu, dan wanita yang menyusu, bila bani dengan susu, ahadi abawaika, salah satu dari kedua orang tua kamu. Dari salah satu kedua orang tua kamu. Nasaban, baik orang tua tadi dari segi nasab atau radha', ukhtuka, berarti itu saudara sesusuan kamu, gitu. Ya, saudara sesusuan kamu. Ya, misalkan waktu kecil katanya, ya saya cuma dengar cerita aja, saya disusui oleh wanita tetangga dan otomatis wanita tadi menjadi ibu susu saya. Lalu kemudian kalau ada wanita lain yang ada seorang wanita yang menyusu dengan susu ibu susu saya, itu namanya ukhti min radha'in, saudari perempuan saya sesusuan, gitu. Selesai. Di sini ada definisikan, pertama al-um min radha'in, lalu al-bint min radha'in, lalu al-ukh min radha'in. Waqis ala hadza baqiyat al-asnafil mutaqaddimah, dan kiaskan oleh kamu ala hadza, atas definisi yang telah disebutkan ini, yaitu definisi apa sih al-um min radha'in, siapa sih, bukan apa ya, siapa sih al-um min radha'in, siapa al-bin min radha'in, siapa al-ukh min radha'in. Kamu tinggal kiaskan baqiyat al-asnaf al-mutaqaddimah, sisa al-asnaf, bagian-bagian al-mutaqaddimah yang telah lalu. Maksudnya yang telah lalu tadi itu, ketika ada 7 orang wanita yang haram kita naiknya tersebab nasab, yaitu ummahatukum wa banatukum dan seterusnya, wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Nabi itu juga wanita-wanita tadi, kalau hubungan antara kita, antara saya dengan dia, hubungan susuan, ada hubungan susuan, maka mereka juga haram saya nikahi. Misalkan ibu susu saya, putri susuan saya, saudari perempuan saya, sesusuan saya, kemudian ammah dari orang tua susuan saya, khala dari ibu susuan saya, ibu susu saya, gitu ya. Dan juga banatul akh dan banatul dari segi radha', nah itu haram dinikahi. Kita lanjut. Wala yahrumu alaika biradha'in man arda'at akhaka aw walada waladika. Wala yahrumu, dan tidak haram alaika, atas kamu, biradha'in dengan sebab susuan. Ada beberapa wanita yang tidak haram kamu nikahi tersebab susuan. Ada beberapa wanita yang sebenarnya ada sebab susuan,
tetapi tidak haram kamu nikahi. Siapa mereka? Ayo kita lihat di sini. Pertama, man ardoat akhaka, wanita yang menyusui saudara laki-laki kamu. Misalkan saya punya saudara, katakanlah Bakar, lalu Bakar dia menyusu kepada seorang wanita, katakanlah Halimah, gitu ya, Halimah katakanlah, maka saya boleh menikah dengan Halimah. Sementara saudara saya Bakar nggak boleh menikah dengan Halimah, karena Halimah itu ibu susu dia gitu. Nah sementara saya boleh menikah dengan Halimah, ya, Halimah Sa'diyah, ini yang si Rasul ya, atau dengan dia gitu. Katakanlah Halimah Sa'diyah dia menyusui saudara laki-laki saya, misalkan Bakar gitu. Nah Bakar tidak boleh menikah dengan Halimah Sa'diyah atau dia gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena hubungan Bakar dengan Halimah Sa'diyah atau dia tadi ibu susu. Tetapi saya sebagai saudara dari Bakar boleh saya menikah dengan Halimah Sa'diyah atau dia tadi itu. Itu wanita pertama yang boleh kita nikahi, walaupun agak nyerempet ada hubungan susu ya, ada hubungan susuan itu maksudnya. Awalada waladika itu, awalada waladika, dan tidak haram atas kamu menikahi man ardoat walada waladika, wanita yang menyusui walada waladika, cucu kamu gitu. Saya ulang, awalada waladika. Nah ini takdirnya, tidak haram atas kamu menikahi wanita yang menyusui walada waladika, cucu kamu gitu. Itu nggak apa-apa, silakan dia. Wala ummu murdiati waladika wa bintuha. Selanjutnya wanita yang tidak haram kita nikahi walaupun ada rodok di sana ya, artinya ada sedikit hubungan susu gitu ya. Yaitu wala ummu murdiati waladika wa bintuha, dan tidak haram kamu menikahi ummu murdiati waladika, ibu murdiati, ibu dari murdiati wanita yang menyusui waladika anak kamu, wa bintuha, dan juga bintuha, bintu murdiatihi, putri dari ibu yang menyusuinya, menyusui anak kamu. Saya ulang, wala ummu murdiati waladika wa bintuha, takdirnya, dan tidak haram atas kamu menikahi ummu murdiati waladika, ibu dari wanita yang menyusui anak kamu gitu. Nah itu nggak haram tuh. Jadi ibu dari wanita yang menyusui anak kamu, wa bintuha, dan juga tidak haram bagi kamu untuk menikahi bintuha, putri dari wanita yang menyusui anak kamu. Wa kadza ukhtu ahika li abika aw li ummika min nasabin aw radha'in. Begitu juga tidak haram kamu nikahi, artinya boleh, silakan, ukhtu ahika li abika, saudari perempuan dari saudara laki-laki kamu yang seayah. Wa kadza ukhtu akhika, begitu juga tidak haram kamu menikahi ukhtu ahika li abika, saudari perempuan dari saudara laki kamu seayah. Begini, saya punya saudara laki seayah, artinya ayah saya dan ayah dia sama. Karena saya punya saudara laki-laki seayah namanya Khalid. Nah Khalid dia punya saudari perempuan, tetapi tidak seayah dengan ayah saya, enggak gitu. Saudara perempuan tadi, artinya di sini yang ada hubungan adalah Khalid, yaitu Khalid adalah saudara saya seayah, berarti lain ibu tapi seayah gitu ya. Dan Khalid punya ukhtun, punya saudari perempuan, ya tetapi saudara perempuan tadi bukan seayah dengan saya, pokoknya dia saudaranya Khalid gitu ya. Nah itu saudari perempuan boleh saya nikahi. Auli ummika, atau tidak haram menikahi saudari perempuan dari saudara laki-laki kamu, li ummika, ya seibu gitu. Seibu, kalau tadi kan saya, ini seibu. Min nasabin, baik hubungan di sini dari segi nasab, aw radha'in, atau susuan. Kesimpulannya adalah bahwa secara umum
sebagaimana Allah haramkan kita menikah dengan wanita-wanita yang ada hubungan nasab, yaitu 7 orang kita sudah sebutkan tadi. Begitu juga haram kita menikahi dengan wanita yang kita punya hubungan dia dari segi rodo, persusuan, kaitannya dengan susu, ya, ASI katakanlah. Ada berapa tuh wanita yang haram kita nikahi tersebab persusuan? Dalam Al-Quran disebutkan 2 secara tegas, nanti ditambahkan dalam hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Hurrimat alaikum wa ummahatukum minar radha'ah wa akhwatukum." Ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu yang menyusui kamu dan akhwatukum minar radha'ah, saudari-saudari perempuan yang sesusuan gitu. Tetapi dalam hadis sahih ditambah lagi semuanya jadi 7 ya. Arti jadi 7, bukan hanya ibu susuan yang haram kita nikahi, juga bukan hanya saudari susuan yang haram kita nikahi, ternyata yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram menikahi wanita tersebab susuan, ma yahrumu minan nasab, sama dengan haram menikahi wanita tersebab nasab. Artinya kalau ada artinya wanita yang haram kita nikahi tersebab nasab itu ada 7, maka wanita yang haram kita nikahi tersebab susuan sama ada 7 juga gitu. Alhamdulillah selesai ya. Kemudian selanjutnya adalah siapakah ibu susu dan siapakah bintuka min radha'in, saudara putri kamu sesusuan, dan siapakah ukhtuka min radha'in, itu tadi kita jelaskan. Berarti wanita yang haram dinikahi tersebab susuan sama yaitu al-um minar radha'ah, kemudian al-bint atau al-banat minar radha'ah, kemudian al-akhawat minar radha'ah, al-ammat minar radha'ah, al-khalat sama banatul akh dan banatul ukhti minar radha'ah atau minar radha'ah. Tambihun. Nah, nanti kemudian ada istilah apa ya? Al-laban al-muharrim. Ada al-laban ghairul muharrim. Arti al-laban al-muharrim itu ketika seseorang diberikan ASI oleh seorang wanita, maka ketika terpenuhi syarat-syaratnya, wanita tadi jadi mahram dari anak yang disusui, laki-laki yang disusui tadi, gitu. Laki-laki yang disusui jadi mahramnya dan tidak boleh menikah kalau memenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita bicara syarat-syaratnya. Tetapi ada juga al-laban ghairul muharrim, susu yang tidak mengharamkan, yaitu ketika tidak terpenuhi syarat. Contohnya misalkan ini, al-labanul muharrim, susu yang menjadikan mahram, yang menjadikan seorang wanita menjadi mahram bagi seorang laki-laki yang disusuinya, diantaranya adalah syarat al-murtadi, laki-laki yang menyusu ketika itu dia lam yablugh haulain yaqinan, dia belum berumur 2 tahun. Nah itu nanti insya Allah ditambah dengan syarat yang lain, hatta yasira laban muharrima, sehingga susu yang diminum tadi itu bisa menjadi mengharamkan. Tetapi ketika katakanlah anak yang menyusu tadi dia 2 tahun ke atas, artinya sudah lebih dari 2 tahun, ada seorang anak itu dia udah sampai 2 tahun atau lebih, dia menyusu dengan seorang wanita. Nah ini susu yang dihirup atau yang diminum oleh anak yang sudah 2 tahun lebih, 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun, itu laban tadi tidak menjadikan mahram, la yasirul laban muharrima gitu. Jadi masih banyak lagi syarat-syaratnya, insyaallah nanti kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lagi dan lagi terus terang untuk definisi al-um minar radha', kemudian al-bin min radha', al-ukh minar radha' tadi kita cukup benar-benar fokus ya dalam memahami definisi tersebut. Pada akhirnya yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.